Al-Fatihah yang kedua kita niatkan. Tadi baru dapat kabar dari Bapak RT Bambang bahwa kadus kita Bapak Jeding ya, berpulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadahnya dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang penuh dengan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mailah hadrati khususon siapa? Bapak Adi Sutisna, ghafarallahu lahu wa khatayahu wa ja'ala jannata mashwahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para jamaah Salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang insyaallah pada pagi hari ini kita semuanya berlimpah rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada bab yang ke-15, al-babul khamis asyara fi fadilatis sunani, yaitu bab yang ke-15 menjelaskan tentang keutamaan sunnah, bahwa nawafilus shalah, qala ulama, bahwa salat sunnah atau salat sunnah itu kata para ulama hikmah daripada fi masyru'iyatin nawafil, hikmah daripada disyariatkannya sunnah di dalam solat atau disyariatkannya solat sunnah itu adalah at-takmilu lil faraidi, ya, yaitu untuk menyempurnakan kefarduan, untuk menyempurnakan solat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti ketika solat kita ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali nanti dihisab oleh Allah itu adalah amalan salat. Dalam satu riwayat hadis kan disebutkan bahwa nanti para malaikat itu akan diperintahkan oleh Allah untuk menghisab salat kita. Disitulah Allah Subhanahu wa taala ya berkata kepada para malaikat, ya, adakah kekurangan salat hambaku? Kalau ada kekurangan, coba adakah salat sunnah? Kalau ada, jadikan salat sunnah itu sebagai apa? Penyempurna daripada salat fardu yang kurang. Kurang pengertiannya ada bukan, ya, pengertiannya adalah contohnya dalam sholat kita khusyuknya kurang, gitu kan? Ya. Jadi yang menyempurnakan sholat fardu itu adalah sholat sunnah. Itu. Nah, sholat sunnah itu kan bermacam-macam. Kalau di dalam fikih itu ada
Ya, ada 4 bagian salat sunnah itu. Ada salat sunnah yang disebut salat sunnah muaqqatan. Ya, salat sunnah yang di waktu-waktu. Salat sunnah yang di waktu-waktu contohnya salat sunnah apa? Rawatib. Ya, salat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Apalagi salat sunnah duha. Itu salat sunnah yang di waktunya waktu tersendiri, nggak boleh. Saya mau salat duha Pak Ustaz. Salat duha jam 2 siang salat duha. Ada waktu tersendiri. Ada lagi salat sunnah witir. Ya, di malam hari. Ya kan, ada lagi itu salat sunnah yang mempunyai waktu-waktu tertentu. Salat sunnah syuruk, salat sunnah isyraq, ya. Itu juga adalah salat sunnah yang di waktu. Ada lagi salat sunnah yang dzu sababin mutaqaddimin. Ya, kayak kemarin udah disebutin tuh ya. Salat sunnah yang mempunyai sebab. Yang mempunyai sebab ada 2, ada yang mempunyai sebab mutaqaddimin, ada yang dzu sababin mutaakhirin. Ya, ada 2 tuh. Yang mempunyai sebab yang didahulukan, yang mempunyai sebab yang diakhirkan. Apa kemarin tuh yang punya sebab yang didahulukan tuh? Salat sunnah tahiyatul masjid. Ya, contohnya. Salat sunnah apa lagi? Salat sunnah wudu. Ya, salat sunnah wudu. Kemudian apa lagi? Ya, itu pokoknya salat sunnah yang sebabnya itu didahulukan. Ada lagi dzu sababin mutaakhirin. Ada salat sunnah yang apa? Diakhirkan sebabnya. Salat sunnah taubat, salat sunnah hajat, salat sunnah istikharah, ya. Begitu. Kemudian ada lagi salat sunnah yang disebut dengan salat sunnah mutlak. Ini mah tidak di waktu-waktu, kemudian juga tidak mempunyai sebab mutaqaddim, tidak mempunyai sebab mutlak dia mah. Ya, tanpa ada sebab, punya salat sunnah aja 2 rakaat disebut salat sunnah mutlak. Gitu. Ya. Nah, jadi kita upayakan segala bentuk atau segala macam-macam salat sunnah yang tadi disebutkan, upayakan kita laksanakan. Nah, termasuk adalah salat apa? Salat tahajud. Ya. Qiyamul lail. Ya, berarti ini kan salat sunnah yang di waktu-waktu, punya waktu tersendiri. Ya, ada qiyamul lail, ada salat tahajud. Tidak setiap qiyamul lail itu tahajud, tapi setiap tahajud itu qiyamul lail. Salatul lail. Ya, qiyamul lail ini salat sunnah yang dikerjakan di malam hari walaupun belum tidur. Ya, kalau dia salat sunnah dikerjakan di malam hari belum tidur, itu namanya apa? Salat malam namanya. Qiyamul lail. Contohnya salat apa? Tarawih, ya kan? Witir. Ya. Kalau salat tahajud itu salat sunnah yang dikerjakan pada saat bangun tidur. Jadi para ulama-ulama ahli fikih, ya, mereka sebagian besar berpendapat bahwa namanya salat tahajud ya kudu tidur dulu. Karena kan disebutkan wa minal laili fatahajjat bihi. Fatahajjat itu kan maknanya istayqiz minan naum. Bangun kau dari tidur, kan begitu. Jadi kudu tidur dulu salat tahajud. Jadi salat tahajud itu bukan apa namanya, bukan mempunyai makna atau nama yang tersendiri. Ketika kita sholat sunnah tahajudi, bukan. Apapun sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur itu tahajud namanya. Kita sholat mutlak habis tidur ya tahajud itu. Gitu kan? Seperti itu. Ya, sholat witir habis tidur tahajud. Sholat taubat, sholat hajat tahajud. Tapi ya nggak jadi masalah kita niat juga, kita niatin sholat tahajud juga nggak apa-apa. Ya, begitu. Makanya di sini kita praktekkan, ya,
Salat mutlak, salat tasbih habis tidur tahajud. Gitu. Tahajud. Salat tasbih sebelum tidur qiyamul lail. Begitu. Ya. Nah, ini hikmah disyariatkannya salat sunnah itu adalah at-takmilu lil faraidi, yaitu untuk menyempurnakan apa? Farduan. Masa kita salat fardunya banyak kurangnya. Betul gak? Ya, kurangnya banyak dah pokoknya. Ya. Dari sisi ilmunya, aduh, gitu kan, jauh. Kadang-kadang masih belum hafal rukunnya. Mana yang fardunya, mana yang sunnahnya, kadang-kadang masih pabelit. Tahu pabelit? Masih bingung kita. Sedangkan ketika kita menjalankan sholat, kita harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Mana yang sunnah ab'ad, mana yang sunnah hayat. Nah, itu kan kalau kita nggak tahu termasuk daripada apa? Kekurangan. Bagaimana kita mau melaksanakan, contohnya saja sujud sahwi. Sujud sahwi kan kalau kita meninggalkan sunnah ab'ad. Kalau kita nggak tahu sunnah ab'ad itu yang bagaimana, nah itu kan kekurangan juga. Maka kita ngaji dah, terus ngaji. Itu fungsinya salat sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wal lailah 12 rak'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang melaksanakan salat sehari semalam 12 rakaat sebagai tatawwu'an, sebagai pasunahan salat sunnah, ya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, ya. Dan ini derajat hadisnya sahih. Jadi siapa saja yang menjalankan sholat sunnah 12 rakaat, nah yang dimaksud sholat sunnah 12 rakaat ini ada sholat apa Ustaz? Sholat rawatib. Sholat rawatib mana? Yang pertama, ya, arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla salatil fajr. Ini sebenarnya banyak ulama, ada ulama yang khilaf tentang di mana letak-letaknya. Cuman di sini ada mengatakan di sini arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum fajar, sebelum sholat subuh. Gitu. Ada lagi yang mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, itulah yang muakkadnya. Gitu kan. Nah, ini mah ya silakan di ini. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. 12 tuh jumlahnya. Ada lagi yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, tuh, ya. Ada lagi tuh yang berpendapat demikian. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Ada lagi yang mengatakan seperti itu, ya. Jadi silakan kita kerjakan sholat rawatib, kalau bisa setiap qobliyah dan ba'diyah kita kerjain, kecuali sholat ba'diyah asar dan ba'diyah subuh. Jadi habis asar nggak usah sholat sunnah, ya kan? Allahu Akbar. Kadang-kadang suka poho atau sholat, ya kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah itu siapa yang mengerjakannya, ya, maka Allah akan bangunkan untuknya surga, bangunkan rumah di dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-fajri rak'ataini, siapa saja yang salat sebelum salat subuh
salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, wa qabla zuhri dan salat sebelum zuhur arba'an 4 rakaat, wa ba'daha dan setelah zuhur arba'an 4 rakaat, wa arba'an qabla al-asri dan 4 rakaat sebelum asar, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu ma'as sabiqin, berserta orang-orang yang terdahulu, ya, orang-orang yang terdahulu yang melaksanakannya. Wa fil khabari, dalam riwayat yang lain, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya serta isinya. Maksudnya 2 rakaat salat fajar ini apa? Yaitu salat sunnah qabliyah subuh. Salat sunnah qabliyah subuh. Jadi upayakan kita ketika subuh kita melaksanakan salat sunnah qabliyah, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Rahimallah, Allah menyayangi, ya, telah menyayangi imra'an kepada seseorang yang salat arba'an 4 rakaat qabla al-'asri sebelum asar. Allah cinta, Allah sayang banget kepada orang yang melaksanakan 4 rakaat salat sunnah sebelum asar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'an, siapa saja yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, maka kana thawabu dzalika, maka ganjarannya itu salat 4 rakaat sebelum zuhur ka'adli raqabatin min bani Ismail, itu sama dengan memerdekakan budak dari kalangan Bani Israel. Ya, derajatnya. Lanjut, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini, siapa saja yang salat 2 rakaat, bi ayyi salatin, apa saja salat sunnah apa saja, kanat fi khala'in, yang dia kerjakan fi mahalin khalin minal adamiyin, yang dia laksanakan salat tersebut di satu tempat yang kosong dari manusia, ya, maka bagus salat sunnah itu dikerjakan kita di rumah gitu kan. Tapi ya sekali-kali dalam rangka apa? Tarbiyah, ya, tarbiyah, mendidik kita, itu kita nggak jadi masalah kita lakukan secara berjamaah, ya, kita lakukan secara berjamaah itu nggak apa-apa, ya. Tapi bagusnya, ya, lebih seringnya kita melaksanakan sholat sunnah itu di mana? Di rumah, di kamar, ya, nggak ada orang, kita sholat sunnah di situ. Maka siapa saja yang melaksanakan sholat sunnah apa saja di satu tempat yang kosong, tidak ada manusia, la yarahu, tidak ada yang melihatnya illallah, kecuali Allah, wal malaikah, dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, kutiba lahu bara'atu minan nar, maka dicatatlah dia sebagai manusia bara'atu minan nar, orang yang terbebas dari api neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yusalli fi baiti mudlim, ya, tidak semata-mata seorang hamba salat di rumah yang muzlimin, di rumah yang di satu tempat, rumah yang gelap, ya, muzlim. Pengertian gelap di sini itu tadi, ya, yang kosong dari manusia, ya, birukuin tamin, dengan ruku yang sempurna, wa sujudin tamin, dengan sujud yang sempurna, illa wajabat, kecuali wajib atasnya, ditetapkan baginya al jannatu, surga,
bila hisabin, tanpa ada perhitungan, tanpa melalui penghisab, tanpa dihisab masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Gitu. Jadi ruku sempurna, sujud sempurna. Disebut sempurna itu adalah tumakninah. Ukuran tumakninah itu berapa? Berapa lama? Hah? Ya. Ukuran tumakninah itu yang had paling sedikitnya itu adalah biqadri lafzi subhanallah, dengan ukuran ketika kita membaca satu kali tasbih subhan, itu tumakninah, itu ukurannya. Ya. Allahu akbar subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Sami Allahu liman hamidah subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Allahu akbar. Itu tumakninah belum? Yang jawabnya yang kencang, tumakninah belum? Tumakninah. Jadi jangan nyalahin batur. Belum ngerti ilmunya kalau bilang enggak tumakninah. Gitu kan. Ukuran tumakninah itu biqadri lafzi subhanallah, dengan ukuran lafaz yang paling ringannya itu, yang paling sedikitnya apa? Yaitu subhanallah. Allahu akbar subhana rabbiyal azim. Satu kali. Allahu akbar. Ya Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar rabbighfirli. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la. Ya itu ya ukuran tumakninah. Itu begitu. Ustaz, kalau sholat tarawih kok cepat banget gitu ya. Kita ngambil yang hak akolnya, ya, artinya rukun sudah terpenuhi di situ. Ketika tahiyat, ya, at-tahiyatul mubarakat, at-tahiyatulillah, ngambil tahiyat yang dalam satu riwayat yang lainnya ini tahiyat yang paling ringan, hak akol, ya. Minimal tahiyat tuh begini, at-tahiyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullah, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Udah. Assalamualaikum. Atau sampai innaka hamidum majid mau kekejar tuh. Ya. Saya baru asyhadu alla ilaha illallah udah salam katanya. Ya, gitu. Nah, ini apa namanya? Yang meraktekin fikih gitu kan. Mau lebih panjang lagi ya boleh gitu kan. Boleh. Sampai innaka hamidum majid dibaca sampai doa 4 doa yang disunnahkan itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ini takutnya pada ngeluh. Gitu kan. Sampai jam 9 lewat belum selesai, lama banget begitu. Ya. Tapi jangan cepat-cepat juga, kesian, betul gak? Ngelihat juga yang di belakangnya. Iya kan, yang di belakangnya kan ada yang kemerdekaan habis makan banyak. Ada yang umurnya udah 65 tahun, 70 tahun, sampai kedodoran katanya. Ya jangan cepet-cepet banget juga, jangan gitu kan. Diukur lah, kita ngelihat ya, kita ngelihat posisi di belakang. Dan sholat cepat itu bukan hanya cepat di sini, bukan berarti tidak menjalankan rukunnya, tidak menjalankan sunnahnya, tidak. Kita baca subhana rabbiyal azim 1 kali itu udah menjalankan sunnah, Pak. Udah. Apa rukunnya makan ruku ya doang, betul gak? Rukunnya kan ruku, sunnahnya baca sunnah hayat baca tasbih. Kita ruku nggak ngomong apa-apa, diam aja, Allahu akbar, sami Allah liman hamidah. Sah gak sholatnya? Sah, ada rukun menjalani. Kan sunnah baca tasbih subhana rabbiyal azim. Jadi udah kepake, sunnahnya kepake, rukunnya kepake. Kalau ada yang bilang Ustaz Saiful Biran mah sholatnya kagak sah, kagak tumakninah, gitu. Ngaji lagi yang benar kalau begitu. Itu saya lihat di YouTube, ternyata di Tarim itu di Yaman itu ternyata
Ya hampir masjid-masjid itu ya rata-rata seperti itu sholat. Ya tapi itu tadi ukurannya jangan sampai ya harus jangan kayak orang dikejar apa? Gitu kan? Dolen amen. Itu mah tuh salah kalau begitu. Ini yang justru mencederai ya atau yang malah membuat fitnah di kalangan umat Islam tuh yang di YouTube tuh gitu. Belum tahiyat dia udah salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Lah tahiyatnya mana? Ini yang bikin fitnah. Betul gak? Yang bikin fitnah jadi sama rata, yang cepet kagak sah begitu. Ya yang kayak gitu yang kagak sah yang gitu. Oh, dolen amen. Namanya ngeledek begitu. Dari sisi apa bacaan itu udah jelas makhrajnya berantakan, panjang pendeknya berantakan. Cepat boleh syaratnya itu tadi. Bacaannya harus benar. Ya. Kalau memang diwasal ya dibaca ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang pendeknya benar, makhrajnya juga benar. Itu kan? Jangan puguh di wasol enggak napas tapi enggak dibaca ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Ya, berantakan begitu. Banyak hilang. Maka kalau yang mau cepat kudu belajar dulu. Pripat ke rumah. Ya, Fatihahnya sih salah ya. Nah, itu ya. Nah, jadi apa namanya? Semua harus pakai ilmu. Gitu kan. Semua harus pakai ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla arba'a raka'atin bihaitsu fi mawdi'i la tarahu an-nas faqad bari'a minan nifaq wal kufri wal bid'ati wad dhalal." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qabla al-'asr harramahu Allahu 'alan nar." Siapa saja ya yang salat 4 rakaat yaitu di satu tempat yang manusia tidak melihatnya, maka dia telah dibebaskan dari yang pertama kemunafikan, wal kufri dan juga kekufuran, wal bid'ah wad dhalal dan juga kesesatan. Nah, bid'ah di sini bukan ya bid'ah yang dimaksud kadang-kadang oleh sebagian golongan asal main bid'ahin orang baik, bukan. Ya, bid'ah di sini adalah bid'ah yang disebut sebagai bid'atul qabihah, bid'ah yang jelek, bid'ah yang memang melanggar dan tidak didasari oleh apa? Dalil Al-Quran dan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak juga didasari oleh apa? Keterangan-keterangan para ulama. Ya. Bid'ah juga di sini juga yang lebih difokuskan oleh para ulama-ulama terdahulu adalah bid'ah dalam urusan akidah. Ya, adanya aliran Jabariyah, aliran apalagi Qadariyah, itu ya, aliran Jabariyah, Qadariyah. Ini bid'ah akidah. Ya, yaitu satu keyakinan yang bahwa manusia itu Jabbar. Ya, Jabariyah, manusia itu dipaksa oleh Allah. Ya, tidak mempunyai ikhtiar untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau orang nggak sholat ya itu karena Allah yang menggerakkan dia nggak sholat. Kalau ada orang yang maling ya itu karena Allah yang menggerakkan dia jadi maling gitu kan. Itu namanya aliran Jabariyah. Jangan sampai bahasanya kayak bener, wah tauhid hakikat gitu kan, tapi salah gitu kan. Nggak apa-apa itu ada yang maling, ada misalnya ada yang maling kotak amal kelihatan, nggak apa-apa dia akan digerakkan sama Allah. Itu namanya Jabariyah.
Ya, nama Jabariyah. Nah, seperti itu. Jadi bukan seperti itu, ya. Itu namanya bid'ah. Bid'ah dalam urusan akidah, ya. Kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tetap Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita dari azali terlebih dahulu. Allah udah nakdirin kita, hidup kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk apa? Untuk ikhtiar. Itu tadi pernah saya jelaskan, kalau kita berbicara tentang takdir, ya, maka kita juga harus kita fokuskan tentang apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nggak tahu takdir kita bagaimana. Yang jelas yang kita tahu, Allah menurunkan syariat, Allah menurunkan aturan. Nah, itu yang harus kita jalankan. Allah boleh nggak? Ini boleh nggak? Ini nggak boleh. Jangan dikerjain. Yang boleh kerjain, begitu. Ya, jangan saya kan, ya ini nggak sholat karena takdir Allah. Giliran dia lapar, nyari makan begitu. Giliran waktu sholat nggak sholat takdir. Giliran lapar, nyari makan. Nah, itu kan berantakan kalau begitu. Setengah-setengah itu namanya, betul nggak? Ya, saya kan nggak puasa ini. Udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa. Gitu kan? Ya, giliran syahwatnya muncak, nyari bujur pamajikan. Itu kan repot kalau gitu. Enggak, itu namanya setengah-setengah. Betul enggak? Enggak benar. Makanya itu tadi itu akidah bid'ah itu. Ya, wadhalal, sesat. Hati-hati gitu ya. Ini kalau kita terangkan panjang waktunya lama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-'asr, siapa saja yang salat sebelum asar 4 rakaat, haramallahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan dirinya atas neraka, masuk ke dalam neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang salat setelah maghrib 2 rakaat, qabla ayyatakallam, sebelum dia berbicara, berkata-kata apa? Bisyai min umur dunia, yaitu tentang sesuatu urusan dunia. Kutibata, maka akan dicatat 2 rakaat tersebut, ya, fi illiyin, di dalam kitab illiyin. Illiyin itu adalah lidiwanil khair, yaitu catatan buku besar, ya, di apa namanya, catatan amal kebaikan manusia yang, ya, di atas gitu, fi illiyin, di paling atas. Ya, langsung dia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, ya. Alladzi dunafi fihi kullu ma amilahu sulaha'u tsaqalain. Nah, jadi salat 2 rakaat sebelum apa? Sesudah maghrib. Jangan didahului oleh pembicaraan duniawi. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 rakaatin ba'da isya, siapa saja yang salat 4 rakaat setelah isya, qabla ayyatakallama, sebelum dia berbicara apa ya tadi? Berbicara tentang urusan dunia, fa ka'annama adraka lailatul qadar, maka sama saja dia mendapati malam Lailatul Qadar fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Bukan hanya malam dapat Lailatul Qadarnya di Al-Ikhlas, bukan, tapi sama saja dia apa? Mendapatkan malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Ya gitu. Dalam riwayat memang karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yusolli ba'dal isya, salat 4 rakaat, ya, salat setelah isya akhir, ya, 4 rakaatin, 4 rakaat, tsumma yanam, kemudian beliau tidur. Ya, pernah Rasulullah tuh menjalankan sholat isyanya diakhirkan, ya, sholat isyanya diakhirkan, ya, jam pertengahan malam, jam 11, ya, jam 12. Nah, itu kemudian Rasulullah sholat 4 rakaat setelah isya baru tidur. Kadza fil ihya, begitupun di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha, siapa saja yang sholat duha, thintai asyrata rakaatan imanan, siapa saja yang sholat duha
yaitu 12 rakaat imanan, dasarnya adalah karena iman, i'tiqadan, ya, keyakinan yang hak, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, talaban lil ajri minallah, dan mengharap balasan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kataballahu lahu alfi hasan, maka Allah akan mencatatnya baginya beribu-ribu kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, Allah akan menghapus dosa-dosanya beribu-ribu keburukan. Dan wa rafa'alahu alfi darajah, Allah akan mengangkat baginya derajat beribu-ribu derajat, ya, diangkat oleh Allah. Wa banallahu lahu baitan, dan Allah akan membangunkan untuknya rumah fil jannati, di surga. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullahu, dan Allah akan mengampuni baginya dosa-dosa seluruhnya. Itu kalau kita laksanakan apa? 12 rakaat. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita mengamalkannya, kita 12 rakaat atau salat duha. Ya, kalau nggak bisa 12 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat. Saya nggak bisa 12 rakaat, 2 rakaat aja. Jangan ditinggalin 2 rakaat. Betul gak? Lebih bagusnya 4 rakaat, ya. Jadi 4 rakaat itu, kalau di dalam hadis Nabi itu, orang yang melaksanakan salat duha 4 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya, ya, gedung di surga, istana di surga dibangunkan oleh Allah. Ya, kalau 2 rakaat, ya, maka orang tersebut tidak dicatat oleh Allah. Di sini disebutkan in shalaita duha rakaatain, jika kamu menjalankan salat duha 2 rakaat, lam tuktab minal ghafilin, kamu tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lupa, ghafil, orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 2 rakaat kalau nggak bisa. Au arba'an, kalau kau salat 4 rakaat, maka ya kau akan dicatat minal mukhbitin, di antara golongan orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Au sittan, atau kau kalau salat duha 6 rakaat, minal qanitin, kau dicatat oleh Allah di golongan orang-orang yang taat. Au thamaniyan, kalau kita salat 8 rakaat, maka kita akan dicatat binal faizin, di golongan orang-orang yang beruntung. Au ashron, kalau kita salat duha 10 rakaat, lam yuktab alaika dzalikal yaum dzambun, maka tidak akan dicatat pada hari itu, yaitu dosanya. Ya, pengertian tidak dicatatnya artinya Allah akan jaga baginya dari perbuatan dosa. Kalau salat 12 rakaat, maka banallahu laka baitan fil jannah, maka akan dibangunkan baginya rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam riwayat yang lain itu tadi 4 rakaat saja sudah dibangunkan rumah di dalam surga. Kalau kita 2 rakaat, maka kita tercatat juga sebagai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu. Itu salat duha itu di antara salatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Dicatat sebagai orang-orang yang bertaubat. Ya. Para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih banyak lagi, ya, kalau kita jelaskan tentang keutamaan salat sunnah. Intinya adalah bahwa sunnah-sunnah yang disyariatkan, ya, oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam agama Islam itu tadi adalah di antara fungsinya adalah at-takmil lil faraid, untuk menyempurnakan kefarduan kita. Tadi waktu itu yang pernah saya terangkan, ya, ibarat kata salat fardu itu tiangnya, syahadat itu adalah pondasinya, ya, kemudian puasa itu adalah temboknya, zakat itu adalah pintu dan jendelanya, haji itu adalah atapnya. Nah, ini perabotannya yang sunnah-sunnah, ya enggak? Ada kulkas, ada karpet, ada sofa. Kalau kagak ada sunnahnya, melompong rumah, ya kan? Saya mau yang wajib aja Pak Ustadz lah, nggak usah yang sunnah. Berarti sama aja dia pakai celana doang, kagak pakai baju. Pantas gak dilihatnya? Ya nggak pantas. Berangkat kerja cuman pakai celana pangsi yang ketutup pusar sampai dengkul doang. Pantas gak kira-kira? Ya nggak pantas.
Sah nggak kalau sholat begitu? Hah? Ya sah lah. Yang penting ketutup aurat. Aurat kan baina surrati wa rukbah. Aurat laki-laki kan ya dari budel sampai dengkul. Asal ketutup budelnya di sini, nah, ya. Terus celananya sampai sini. Udah sholat. Sah gak? Sah. Paling depan dah sholat tuh, paling belakang imam. Sah masa, tapi su'ul adab. Ya. Tidak beradab. Tidak ada adabnya, tidak ada akhlak. Nah, ini yang banyak menyebabkan kemurkaan Allah itu